Sebelum masuk ke pembahasan soal, kita bahas dulu apa sih manfaat dan apa pentingnya mempelajari keterbagian. Jadi manfaatnya secara umum mempelajari keterbagian ini adalah memahami relasi keterbagian bukan hanya sekedar teori tapi juga memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang seperti kriptografi, pemrograman, optimasi dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ ada pentingnya mempelajari keterbagian, yaitu pertama keterbagian dalam kriptografi dan keamanan digital, yaitu konsep keterbagian penting dalam enskripsi RSA yang bergantung pada bilangan prima dan faktorisasi bilangan besar. Kemudian yang kedua yaitu peran keterbagian dalam ilmu komputer, yaitu digunakan dalam struktur data, optimasi, pembagian tugas, dan analisis kompleksitas algoritma. Selanjutnya yang ketiga yaitu optimasi dalam pemrograman dan algoritma. Jadi konsep keterbagian ini digunakan dalam algoritma efisien seperti algoritma Euclidean atau FWB, Shape of Eratosthenes atau bilangan prima dan juga teori bilangan dalam komputasi. Kemudian yang keempat, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada pembagian sumber daya. Misalnya jika kita ingin membagi 24 orang menjadi kelompok yang sama besar, kita perlu mencari faktor dari 24 tersebut, yaitu seperti 1 dan 24, 2 dan 12, 3 dan 8, 4 dan 6, dan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah penjadwalan dan rotasi kerja, misalnya seperti siklus yang harus berulang dengan pola tertentu. Keterbagian dapat membantu dalam menentukan interval yang efisien. Yang ketiga adalah menghitung total bunga dan juga angsuran pinjaman di bank. Selanjutnya memasuki soal pertama tentang pembuktian, yaitu buktikanlah apabila A suatu bilangan bulat sedemikian hingga 2 tidak dapat membagi A dan 3 tidak dapat membagi A, maka 24 dapat membagi A kuadrat min 1. Penyelesaiannya, diketahui A adalah suatu bilangan bulat dan 2 tidak dapat membagi A, artinya A adalah suatu bilangan ganjil, dan 3 tidak dapat membagi A, artinya A tidak dapat dibagi oleh 3. Ditunjukkan bahwa 24 dapat membagi A kuadrat min 1. Maka langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan langkah pertama, yaitu menganalisis faktor 2 dan faktor 4. Karena sudah kita ketahui bahwa nilai A adalah ganjil, maka A sama dengan 2K plus 1, di mana K adalah suatu bilangan bulat. Misal, A kuadrat min 1 adalah faktor dari A min 1 kali A plus 1. Jika kita miliki K sama dengan 2, maka A sama dengan 2K plus 1. Kita dapati A sama dengan 2 kali 2 plus 1 sama dengan nilai 5. Maka nilai A-nya adalah 5. Jika A min 1 sama dengan 2K, ini akan menghasilkan suatu bilangan genap. Jika kita substitusikan nilai K ini ke dalam 2, maka 2K sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nilai 4 ini adalah suatu bentuk bilangan yang berkelipatan 4. Jika A plus 1 sama dengan 2K plus 2 sama dengan 2 kali K plus 1, ini akan menghasilkan bilangan genap pula, di mana jika kita mensubstitusikan nilai K ke dalam 2, maka kita akan mendapat nilai 2 kali K plus 1 sama dengan 2 kali 2 plus 1, di mana 2 plus 1 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6. 6 adalah suatu bilangan yang berkelipatan 2. Jika kita mengalihkan hasil faktor dari A plus 1 kali A min 1, maka kita akan dapat nilai 6 kali 4 sama dengan 24. Bilangan 24 ini adalah suatu bilangan yang berkelipatan 8. Selanjutnya langkah kedua yaitu dengan menganalisis faktor 3. Karena sudah kita ketahui bahwa 3 tidak dapat membagi A, maka A hanya kongruen 1 modulo 3 atau A kongruen 2 modulo 3. Jika A kongruen 1 modulo 3, maka A kuadrat kongruen 1 kuadrat modulo 3 atau A kuadrat kongruen 1 modulo 3. Jika A kongruen 2 modulo 3, maka A kuadrat kongruen 4 modulo 3 atau A kuadrat kongruen 1 modulo 3. Jadi kedua bentuk ini sama-sama menghasilkan suatu bilangan A kuadrat kongruen 1 modulo 3, sehingga A kuadrat min 1 kongruen 0 modulo 3. Berarti
Pernyataan 3 dapat membagi A kuadrat min 1 adalah benar. Kemudian langkah ketiga yaitu menggabungkan kedua hasil pada langkah pertama dan langkah kedua, di mana langkah pertama kita mendapatkan suatu penyelesaian 8 dapat membagi A kuadrat min 1, dan pada langkah kedua kita mendapati suatu hasil 3 dapat membagi A kuadrat min 1. Karena 8 dan 3 ini merupakan suatu bentuk FPP, di mana FPP 8 dan 3 ini adalah 1, maka 8 kali 3 sama dengan 24. Di mana 24 ini juga dapat membagi A kuadrat min 1. Di sini terbukti bahwa A suatu bilangan bulat sedemikian hingga 2 tidak dapat membagi A dan 3 tidak dapat membagi A, maka 24 dapat membagi A kuadrat min 1. Selanjutnya, pada soal nomor 2 ini terdapat sebuah soal pembuktian di mana di sini akan membuktikan bahwa 6 dapat membagi habis n pangkat 3 min n. Nah, teorema yang akan dibuktikan pada soal ini itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nomor 1 untuk menjadwalkan pertandingan, yaitu misal ada sebanyak n tim olahraga yang ingin bertanding satu sama lain sebanyak 1 kali dan akan dijadwalkan selama 3 hari. Jadi dengan memanfaatkan teorema ini, kita dapat membagi jumlah pertandingan dan akan teralokasi sama setiap harinya. Kedua, untuk pembagian shift pegawai. Misal setiap minggunya itu ada n pangkat 3 min n pekerjaan yang harus dibagi merata kepada 6 kelompok pegawai, sehingga setiap kelompok mendapatkan tugas dengan jumlah yang sama dengan memanfaatkan teorema tersebut. Oke, nah jadi gimana sih cara membuktikannya? Kita perhatikan bahwa n pangkat 3 min n itu dapat kita faktorkan, yaitu menjadi n kali n kuadrat min 1. Nah, di sini ada sebuah persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu dapat kita faktorkan kembali, yaitu n kuadrat min 1 ini menjadi n min 1 dan n plus 1. Dari sini kita ketahui n-1 dan n plus 1 itu adalah 3 bilangan bulat berurutan. Dari sifat bilangan bulat berurutan kita ketahui bahwa di situ ada salah satunya pasti adalah bilangan genap. Misalkan ketika n itu 2, nah berarti kan 2 sendiri itu adalah bilangan genap, dan ketika n itu 3 mungkin berarti nanti ada n-1 itu adalah 2 dan juga n plus 1-nya itu adalah 4 dan itu adalah bilangan genap. Nah, kemudian juga salah satunya pasti adalah kelipatan 3. Misalnya n itu adalah 2, berarti n plus 1-nya adalah 3 dan 3 itu adalah kelipatan dari 3. Atau mungkin n itu adalah 4, maka n-1-nya juga 3. Dan ketika n itu 5, maka n plus 1-nya adalah 6, yang mana 6 tersebut juga kelipatan 3. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi, maka di sini dapat kita ketahui bahwa 2 itu akan dapat membagi bilangan n kali n-1 dan n plus 1 karena di situ ada bilangan genap. Kemudian juga 3 dapat membagi n-1 dan n plus 1 karena di situ ada bilangan kelipatan 3. Jadi kita kembalikan ke persamaan awal, yaitu 2 dapat membagi n pangkat 3 min n dan 3 juga dapat membagi n pangkat 3 min n. Jadi di sini terbukti bahwa 6 itu dapat membagi habis n pangkat 3 min n karena 6 tersebut merupakan sebuah perkalian dari 2 dan 3, atau faktornya dari 6 adalah 2 dan 3. Selanjutnya, di sini terdapat soal, tentukan banyaknya bilangan asli yang tidak lebih dari 1000 tidak dapat dibagi oleh 3, 7, dan 11, serta gambarkan diagram Venn-nya. Pertama, kita tentukan banyaknya bilangan asli yang tidak lebih dari 1000. Banyaknya bilangan tersebut adalah 1000. Lalu, kita tentukan banyaknya bilangan asli yang tidak lebih dari 1000 dapat dibagi oleh 3. 1 dikali 3 sama dengan 3, sampai dengan 333 dikali 3 sama dengan 999. Sehingga, banyaknya bilangan asli yang tidak lebih dari 1000 dapat dibagi 3 adalah 333 bilangan.
Lalu, bilangan asli yang tidak lebih dari 1000 dapat dibagi oleh 7. 1 dikali 7 sama dengan 7. Sampai 142 dikali 7 sama dengan 994. Sehingga banyaknya bilangan asli yang tidak lebih dari 1000 dapat dibagi 7 adalah 142 bilangan. Lalu bilangan asli yang tidak lebih dari 1000 dapat dibagi oleh 11. 1 dikali 11 sama dengan 11. Sampai dengan 90 dikali 11 sama dengan 990. Sehingga banyaknya bilangan asli yang tidak lebih dari 1000 dapat dibagi oleh 11 adalah 90 bilangan. Selanjutnya, bilangan asli yang tidak lebih dari 1000 dapat dibagi oleh 21. 21 hasil perkalian dari 3 dikali 7. 1 dikali 21 sama dengan 21. 47 dikali 21 sama dengan 987. Sehingga banyaknya bilangan asli yang tidak lebih dari 1000 dapat dibagi oleh 21 adalah 47 bilangan. Selanjutnya, bilangan asli yang tidak lebih dari 1000 dapat dibagi oleh 33. 33 hasil perkalian dari 3 dikali 11. 1 dikali 33 sama dengan 33. Sampai 30 dikali 33 sama dengan 990. Sehingga banyaknya bilangan asli yang tidak lebih dari 1000 dapat dibagi oleh 33 adalah 30 bilangan. Lalu bilangan asli yang tidak lebih dari 1000 dapat dibagi oleh 77. 77 merupakan perkalian dari 7 dikali 11. 1 dikali 77 sama dengan 77. 12 dikali 77 sama dengan 924. Sehingga banyaknya bilangan asli yang tidak lebih dari 1000 dapat dibagi oleh 77 adalah 12 bilangan. Dan yang terakhir yaitu bilangan yang tidak lebih dari 1000 dapat dibagi oleh 231. 231 merupakan perkalian dari 3 dikali 7 dikali 11. 1 dikali 231 sama dengan 231. Sampai 4 dikali 231 sama dengan 924. Sehingga banyaknya bilangan asli yang tidak lebih dari 1000 dapat dibagi oleh 231 adalah 4 bilangan. Selanjutnya, kita buat diagram Venn-nya. Pertama, kita memiliki 3 lingkaran. Lingkaran pertama yaitu lingkaran yang dapat dibagi oleh 7. Lingkaran yang kedua, lingkaran yang dapat dibagi oleh 3. Dan lingkaran yang ketiga, lingkaran yang dapat dibagi oleh 11. Kita memiliki satu irisan dari 3 lingkaran tersebut, yaitu irisan yang dapat dibagi oleh 231, yaitu 4 bilangan. Kita dapat menuliskan angka 4 di sana. Selanjutnya, terdapat irisan dari 2 lingkaran antara 3 dan 7, yaitu lingkaran irisan yang dapat dibagi oleh 21, yaitu 47 bilangan. Karena irisan tersebut kita dikurangkan dengan 4, yaitu menjadi 43 bilangan. Selanjutnya, irisan 2 lingkaran hasil perkalian dari 3 dan 11, yaitu irisan dapat dibagi oleh 33, yaitu 30 bilangan. Namun kita kurangkan dengan 4, menjadi 26 bilangan. Selanjutnya yaitu irisan yang dapat dibagi oleh 7 dan 11, yaitu 77. Irisan tersebut memiliki hasil 12 bilangan, namun kita kurangkan dengan 4 sehingga memiliki hasil 8 bilangan. Selanjutnya lingkaran yang besar, yaitu lingkaran yang dapat dibagi oleh 7, yaitu 142, namun kita kurangkan dengan 43, 4, dan 8, sehingga menghasilkan 87 bilangan. Selanjutnya lingkaran yang dapat dibagi oleh 3, yaitu 333. Kita kurangkan dengan 43, 4, dan 26, sehingga menghasilkan 260. Selanjutnya lingkaran yang terakhir yaitu lingkaran yang dapat dibagi oleh 11, yaitu 90 bilangan. Kita kurangkan dengan 26, 4, dan 8 yang menghasilkan 52. Sehingga kita memiliki himpunan bilangan yang dapat dibagi oleh 3, 7, dan 11. Kita tambahkan semuanya, 260 ditambah 87 ditambah 52 ditambah 26 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 43 yang menghasilkan 480 bilangan.
Sehingga banyaknya bilangan asli yang tidak lebih dari 1000 tidak dapat dibagi oleh 3, 7, dan 11 adalah 1000 dikurangi 480, yaitu 520 bilangan. Selanjutnya, soal nomor 4. Diketahui 4 faktor dari 10 min A. Bilangan bulat negatif terbesar yang dapat menggantikan nilai A, sehingga kondisi tersebut terpenuhi adalah. Nah, caranya yaitu mencari bilangan negatif terbesar yang dapat menggantikan nilai A, yaitu dengan cara pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu 4 faktor dari 10 min A, artinya 4 membagi 10 min A. Maka dapat ditulis 10 min A sama dengan 4 kali K untuk K anggota bilangan bulat. Ubah 10 min A sama dengan 4 kali K menjadi bentuk A. Sehingga A sama dengan 10 min 4 kali K. Selanjutnya, tujuan kita yaitu mencari nilai A yang negatif, tetapi paling besar atau mendekati 0. Pertama-tama, kita coba beberapa nilai K dari bilangan bulat. Yang pertama, jika K sama dengan 1, maka A sama dengan 10 min 4 kali 1, sama dengan 6. Jawaban ini salah dikarenakan 6 merupakan bilangan positif. Yang kedua, jika K sama dengan 2, maka A sama dengan 10 min 4 kali 2, sama dengan 2. Jawaban ini salah dikarenakan 2 merupakan bilangan positif. Selanjutnya yang ketiga, jika K sama dengan 3, maka A sama dengan 10 min 4 kali 3, sama dengan min 2. Kita cek lagi dengan K sama dengan 4, maka A sama dengan 10 min 4 kali 4 sama dengan min 6. Jawaban ini negatif, tetapi min 6 lebih kecil dari min 2. Sehingga bilangan bulat negatif terbesar yang memenuhi 4 faktor dari 10 min A adalah A sama dengan min 2.